Suara ustazah terdengar? Oke, siap. Di bab 3 ini kita membahas tentang aku anak soleh, yaitu santun dan menghargai orang lain. Silahkan mikrofonnya dimatikan, Putri Ajijah. Santun dan menghargai orang lain. Santun itu artinya apa sih, Ustazah? Santun artinya halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Nah, jadi kalau mau jadi anak yang sopan atau santun, berarti dia harus memiliki halus budi. Halus budi itu maksudnya akhlaknya baik, tutur bahasanya baik, sopan tingkah lakunya. Ciri-ciri orang santun itu seperti apa sih, Ustazah? Nah, ciri-ciri orang yang santun itu biasanya yang pertama dia sabar. Yang kedua, hidupnya itu tenang, hatinya tenang. Yang ketiga, sopan. Pokoknya kalau ketemu ustadz ustazahnya salam, ketemu teman-teman di jalan salam, murah senyum, tidak cemberut, itu sopan, akhlaknya bagus, tingkah lakunya sopan. Yang keempat, penuh rasa belas kasihan. Jadi kalau ngelihat orang kesusahan, membantu. Ngelihat ibunya banyak kerjaan, tawarkan diri, Mama, Umi, ada yang bisa dibantu. Nah, terus penuh rasa belas kasihan tuh jadi ngeliat orang sedih, kasihan, seperti itu ya. Kalau suka yang kelima yaitu suka menolong. Nah, menolong tadi sudah saya sampaikan juga. Kalau di rumah ada kakak, ada adik, ada ayah, ada bunda. Kalau kalau beliau-beliau butuh pertolongan segera ditolong. Jangan ketika disuruh siapa nih? Nazmi, ambilkan dulu sendok Umi. Iya, Mak. Dia bilang iya tapi tidak bergerak. Itu betul atau tidak? Tidak. Memang dia bilang iya tapi tidak bergerak. Tapi nanti-nanti itu bukan menolong. Tapi ketika mamanya menyuruh Nazmi, ambilkan sendok. Siap Bunda, langsung berdiri, ambil sendok, kasihkan ke Bunda. Seperti itu. Atau misalnya kalian lagi ada kerjaan, lagi belajar, baru dipanggil, Fauzan, tolong ambilkan Mama air minum. Ketika kalian lagi sibuk, bilang, sebentar Mah, saya masih belajar. Habis belajar ya, diambilkan, silahkan. Yang penting harus ada alasannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, menghargai. Menghargai itu artinya apa sih? Menghargai itu artinya menghormati atau mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Jadi kita harus menghargai dan menghormati ya siapapun itu ya. Jangan memandang dia kaya, dia miskin, jangan seperti itu. Ingat, Ustazah selalu menyampaikan, kita semua ini di hadapan Allah sama, mau kaya, mau miskin, mau hitam, mau putih, mau cantik, mau jelek, sama di hadapan Allah. Tidak ada berbeda. Sama di hadapan Allah. Yang membedakan apa? Amal ibadahnya. Itu yang membedakan di hadapan Allah. Jadi itu berbeda kalau di hadapan Allah. Kalau dia yang rajin sholat, dia yang rajin beribadah, dia rajin sedekah, beda di hadapan Allah sama orang yang malas beribadah, tidak pernah sedekah. Itu beda di hadapan Allah. Jadi itu yang membedakan ya. Oke, udah paham? Udah paham?
Baik, selanjutnya berikut beberapa contoh sikap santun. Nah, beberapa contoh sikap santun. Yang pertama yaitu mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis saat bertemu siapa saja. Terus yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang dan tidak menyakiti. Tidak menyakiti orang lain. Yang selanjutnya, sabar saat mendengarkan teman berbicara. Jadi kalau temannya berbicara, dengarkan dulu, jangan diputus ya. Nanti temannya ketika diputus berbicara, kadang-kadang kayak ustazah ya, ketika ustazah menjelaskan terus diputus, kadang ustazah tuh mau melanjutkan tuh bingung, lanjutannya tadi apa ya, sampai mana ya. Nah, jadi kita tidak boleh memutus pembicaraan teman. Kita dengarkan dulu sampai selesai. Selanjutnya, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Jadi kalau ketika teman ada masalah atau butuh bantuan, segera kita bantu. Tapi ingat loh, ketika kita membantu orang, kita harus ikhlas. Tidak boleh mengharapkan imbalan ya. Jadi kita harus ikhlas membantu teman, orang lain, dan lain-lain. Ingat, ketika kita ikhlas membantu orang lain, insya Allah Allah yang akan membalasnya. Insya Allah Allah yang akan membalasnya. Selanjutnya, teman-teman, berteman tanpa pilih kasih. Tuh, berteman itu tidak boleh pilih kasih. Bersahabat dan bermain dengan siapa saja. Tidak boleh pilih-pilih teman ya. Selanjutnya, rendah hati dan bisa menerima hasil kerja teman. Jadi kita harus menghargai kerja teman. Contoh kita belajar SBDP, membuat boneka dari kain flanel. Ternyata ada teman kita yang mengerjakan membuat boneka kepalanya miring. Diketawain, hahaha, kepala bonekanya miring. Nah, itu tidak boleh. Itu sudah usaha dia. Dia udah bersikeras untuk mengerjakan itu. Jadi kita harus menghargai kerja keras orang lain, kerja keras teman kita. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Yang telah berjasa itu maksudnya yang telah membantu kita, atau misalnya kita di sekolah enggak paham pelajaran yang dijelaskan sama ustazah, baru temannya menjelaskan kepada kita. Jangan lupa kita ucapkan terima kasih. Selanjutnya, minta maaf kepada teman apabila kita bersalah. Jadi ketika kita bersalah, jangan segan-segan untuk segera meminta maaf. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum sudah lanjut ke perilaku jujur. Ada yang mau bertanya? Ada? Udah paham kah? Insya Allah udah paham. Sudah paham apa yang Ustazah jelaskan? Masya Allah, tabarakallah. Kalau tidak ada yang bertanya, Ustazah lanjut ya. Yaitu sikap jujur. Ustazah menjelaskan tentang sikap jujur. Selanjutnya, silahkan dimatikan mikrofonnya. Yang masih hidup mikrofonnya. Al-Quran mengajarkan kita untuk berperilaku jujur.